warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus shiyam syahrul mubarak nazala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan, di malam yang ke-7, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan untuk mempersiapkan diri kita atau mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dalam menyongsong kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kita semua menyadari bahwasannya dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan merupakan karunia, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena keinginan dan kemauan kita. Bukan karena kemauan kita, tetapi murni karena karunia Allah. Bukan karena kepintaran kita merawat diri, merawat kesehatan, ya, memakan makanan yang bergizi, bukan. Tetapi semua itu murni karena kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengisi bulan suci Ramadan, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dengan ibadah, amal salih dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyadari pula bahwa tidak ada jaminan bahwa kita akan menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Ya, kita tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput. Betapa banyak orang yang badannya lagi sehat, tidak terkena penyakit, tidak sedang mengalami tidak sedang dirawat di rumah sakit. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, Allah wafatkan mereka. Dan kita tentunya juga harus bersiap-siap, karena kematian, ajal akan datang tanpa pemberitahuan. Ajal tidak menunggu kita menjadi orang yang sukses. Ajal tidak menunggu kita menjadi orang yang sudah tobat. Ajal tidak menunggu kita menjadi orang yang rajin ibadah. Tidak. Ajal akan datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Kita hanya menunggu giliran kita. Dan tidak ada jaminan bahwa bulan Ramadan ini bisa kita selesaikan tahun ini. Apalagi tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karena itulah, melalui kesempatan ini saya ingin nasihatkan kepada diri saya dan kita semuanya. Mari kita jadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan terakhir kita. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, sehingga ada motivasi dari dalam diri kita, semangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah yang berbagai macam bentuknya. Dan semua ibadah apapun, sekecil apapun, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun. Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, hendaklah kita senantiasa menyadari bahwasannya
Waktu bergulir sangat berharga. Waktu bergulir sangat berharga. Jangan sampai ada terlewat sedikit pun kecuali kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, apa bisa seperti itu? Kenapa tidak bisa? Sesungguhnya kita bisa. Selama ada upaya dan ikhtiar terbaik dari kita. Selama kita menyadari bahwa tidak mungkin dan tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kenapa banyak orang lalai? Kenapa banyak orang malas? Kenapa banyak orang yang berleha-leha? Karena dia menganggap dan mengira bahwa dia akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Saya masih muda, insya Allah pasti bertemu Ramadan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa orang muda tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang umurnya muda, masih kecil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya insya Allah bertemu Ramadan tahun depan. Kenapa? Badan saya sehat. Tidak ada jaminan bahwa orang yang sehat itu tidak diwafatkan. Oh, saya insya Allah bertemu dengan tahun depan karena saya harta masih banyak, masih cukup. Tidak ada jaminan. Oleh karena itulah, maka kita harus berusaha, berupaya menjadikan Ramadan kita ini seolah-olah Ramadan terakhir dan tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada kita akan memberikan pengampunan di bulan Ramadan selama kita kerjakan dan lakukan apa yang menjadi syarat-syaratnya, apa yang menjadi persyaratannya. Kita semua sudah hafal hadis, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang lalu. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang lalu. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang lalu. Kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Dan tidak ada orang masuk surga kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia muslim, dia akan singgah dulu di neraka, dicuci dosa sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan kita kemudian menghabiskan, membuang-buang waktu dengan aktivitas yang sia-sia. Ya, betapa banyak kita merasa bahwa seolah-olah kita sudah aman, tidak ada lagi. Padahal semua berjalan, waktu kita mengalir terus, tidak akan pernah kita kembali lagi ke apa yang telah lewat yang telah luput dari kita. Dan hati-hati dengan pencuri. Hati-hati dengan pencuri. Pencuri apa? Pencuri waktu. Ya, kita semua pasti tidak suka dengan pencuri. Tidak ada orang di antara kita yang senang dengan pencuri. Pasti kita benci dengan pencuri. Tapi hari-hari ini kadang-kadang kita memanggil pencuri itu masuk di rumah. Siapa mereka? Ya, tontonan televisi yang tidak ada manfaat. Ya, televisi itu Bapak Ibu sekalian, yang menyusun program televisi itu bukan orang bertakwa, bukan. Coba lihat. Bukan orang beragama, artinya bukan orang yang paham agama. Mereka itu mencari bagaimana caranya supaya tayangannya itu memiliki rating yang tinggi, banyak yang nonton, sehingga uang mengalir pada mereka. Sementara yang mengalir pada kita dosa. Mereka tidak peduli ini sesuai Islam kah, tidakkah, diridhoi Allah kah, tidak diridhoi. Mereka tidak peduli itu. Kenapa? Yang penting banyak orang nonton. Ya, mereka mengalir uangnya, kita mengalir dosanya. Ya, tontonan. Kalau itu TV-TV yang menayangkan dakwah, kajian, murotal, silakan, tidak apa-apa. Tapi betapa banyak kita hanyut, habis waktu kita dengan apa-apa yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah SWT. Nanti di akhirat kita akan ditanya, bukankah aku telah memberikan umur, waktu kepadamu untuk beramal saleh? Apa jawaban kita? Ntar kita habiskan waktu kita dengan nonton sinetron, habiskan waktu kita dengan menonton televisi atau main game. Tidak ada manfaatnya.
Coba tanya, ada dalil apa yang membolehkan kita menghabiskan waktu dengan sia-sia seperti itu? Tidak ada. Kalau itu untuk sesuatu yang manfaat, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah iman, oke, siap, boleh, baik, silakan. Tapi kalau itu hanya menghabiskan waktu, Masya Allah, sungguh sia-sia. Hati-hati, jangan sampai kita anggap bahwa kematian akan mendatangi kita kalau kita sakit atau kalau kita sudah tua. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya nasihatkan pada saya, mari kita mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah dan berusaha menjauhi perkara-perkara yang mencuri waktu kita, perkara-perkara sia-sia yang tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.